Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Mazhab Hambali. Adapun nama kelompoknya yaitu 1. Muhammad Fanani, 2. Muhammad Hasan Saiful Rizal. Oke, kita lanjut ke pembahasan. 1. Biografi Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, adalah ulama besar yang sangat berdedikasi terhadap ilmu hadis dan fikih. Beliau lahir di Baghdad pada Rabiul Awal 1604 Hijriah, yaitu November 780 Masehi. Beliau berasal dari keluarga terhormat, di mana ayahnya Muhammad bin Hambal adalah seorang perwira militer dan gubernur di Khurasan. Imam Ahmad kehilangan ayahnya sejak kecil, namun beliau menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar yang tinggi. Bahkan beliau menghafal Al-Quran mulai usia muda dan mulai mempelajari ilmu hadis sejak usia 15 tahun dari berbagai ulama di Baghdad. Dalam menuntut ilmu, Imam Ahmad belajar dari ulama-ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan lainnya di berbagai kota seperti Baghdad, Kufah, Basra, Mekah, Madinah, Yaman, dan Syam. Ia menempuh perjalanan yang panjang dan penuh kesulitan demi ilmu. Namun, ketekunan dan semangatnya membuatnya tidak menyerah. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, beliau pun dikenal sebagai ahli hadis dengan hafalan yang kuat dan menulis karya besar Musnad Ahmad yang berisi lebih dari 27.000 hadis. Selain itu, Imam Ahmad mendirikan mazhab Hambali dan menjadi guru dari banyak ulama besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika menghadapi ujian berupa mihnah, Imam Ahmad dengan tegas menolak doktrin bahwasanya Al-Quran adalah makhluk yang dipaksakan oleh Khalifah Al-Ma'mun, dan beliau bahkan mengalami siksaan atas pendirinya ini. Keteguhan dan keberaniannya dalam membela kebenaran menjadikan simbol keteguhan dalam menjaga akidah Islam. Imam Ahmad wafat pada 12 Rabiul Awal, yaitu 241 Hijriah, Agustus 855 Masehi, di Baghdad, dan meninggalkan warisan ilmu yang sangat berharga. Mazhab yang didirikannya, yaitu mazhab Hambali, terus berkembang dan diikuti oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Keistimewaan Imam Ahmad bin Hambal sangatlah banyak. Di antaranya adalah kezuhudan dan waraknya yang luar biasa, hidup sederhana, serta menjauhi hal-hal yang subhat. Beliau dikenal dengan ketaatannya dalam beribadah, ketekunan menjaga sunnah Nabi. 2. Perkembangan mazhab Hambali di berbagai daerah. Perkembangan mazhab Hambali di berbagai wilayah mengalami dinamika yang berbeda, meskipun tidak sepopuler mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Mazhab Hambali memiliki pengaruh yang signifikan, terutama di Timur Tengah. Berikut adalah rinciannya di berbagai daerah. A. Baghdad, Irak. Mazhab Hambali pertama kali muncul sebagai pusat perkembangan abad ke-9 Masehi, karena Baghdad adalah tempat di mana beliau tinggal dan mengajar. Pada masa awal, mazhab ini memiliki banyak pengikut di Baghdad dan sekitarnya berkat kedekatan para murid dan simpatisan dengan Imam Ahmad. Namun setelah wafatnya Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali mulai mengalami kemunduran di Baghdad. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kuat dari mazhab-mazhab lain, khususnya Hanafi dan Syafi'i, yang lebih banyak didukung oleh penguasa di wilayah tersebut. B. Damaskus, Suriah. Mazhab Hambali mengalami kebangkitan kembali pada abad ke-12 Masehi di bawah kepemimpinan ulama besar Imam Ibn Qudamah pada tahun 1147 hingga 1223 Masehi. Ibn Qudamah adalah salah satu ulama Hambali yang berperan penting dalam menghidupkan kembali mazhab Hambali di Damaskus. Dari kota ini, mazhab Hambali menyebar ke berbagai wilayah di Suriah dan menjadi mazhab yang berpengaruh. Damaskus kemudian berkembang menjadi pusat studi mazhab Hambali yang penting.
dengan banyak ulama dan karya tulis yang lahir dari wilayah ini menjadikannya sebagai salah satu pusat utama bagi pengkajian dan pengembangan mazhab Hambali di dunia Islam. C. Mesir. Mazhab Hambali mulai masuk pada abad ke-12 Masehi dan berkembang perlahan. Awalnya perkembangan mazhab ini cukup lambat karena Mesir lebih didominasi oleh mazhab Syafi'i. Namun pada masa pemerintahan dinasti Mamluk pada tahun 1250 hingga 1517 Masehi, mazhab Hambali mendapatkan dukungan dari beberapa penguasa yang memberikan tempat khusus bagi penganutnya. Selama masa ini, Kairo menjadi pusat pembelajaran bagi mazhab Hambali di Mesir, dengan lembaga-lembaga pendidikan yang mendalami fikih Hambali dan ulama-ulama lokal yang berperan aktif dalam penguasaan. Dalam pengajarannya. D. Semenanjung Arabia. Khususnya di wilayah Arab Saudi, mazhab Hambali mendapatkan pijakan yang sangat kuat pada abad ke-18 Masehi. Hal ini terjadi melalui gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformasi yang mengadopsi mazhab Hambali sebagai landasan fikihnya. Gerakan ini muncul di bawah kepemimpinan Muhammad bin Abdul Wahhab yang berkolaborasi dengan keluarga Al-Saud. Hingga saat ini, mazhab Hambali menjadi mazhab resmi di Arab Saudi dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di negara-negara lainnya. Saya Muhammad Hasan Saifuddin. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yakni pengaruh mazhab Hambali terhadap pemikiran dan praktik keagamaan umat Islam. Mazhab Hambali adalah salah satu dari 4 mazhab utama dalam Islam. Walaupun jumlah pengikutnya lebih sedikit dibandingkan mazhab yang lain, pengaruhnya sangat begitu signifikan dalam membentuk pemikiran dan praktik keagamaan umat Islam yang murni. Berikut adalah pengaruh-pengaruh mazhab Hambali di dunia Islam. Dalam pengaruh pemikiran, mazhab Hambali memiliki penekanan pada Al-Quran dan Sunnah. Mazhab Hambali dikenal sebagai mazhab yang sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama. Dalam metode pengambilan hukum, mazhab ini memiliki karakteristik yang tegas. Mereka sangat berhati-hati dalam menggunakan metode interpretasi lain seperti kias. Kias hanya digunakan jika tidak ada petunjuk jelas dari Al-Quran atau Sunnah. Istihsan memilih yang dianggap lebih baik dan maslahah mursalah kemaslahatan umum jarang digunakan karena dianggap kurang mendasar tanpa dalil yang jelas. Penolakan terhadap ra'yu, pendapat pribadi, menjadi salah satu ciri utama untuk menghindari penafsiran yang jauh dari dalil-dalil utama. Pendekatan ini memastikan bahwa praktik keagamaan tetap sesuai dengan apa yang diajarkan dalam sumber asli Islam. B. Sikap tegas dalam pelaksanaan ibadah. Mazhab Hambali dikenal ketat dalam menjalankan ibadah. Setiap amalan ibadah harus didasarkan pada dalil yang kuat. Mereka cenderung menolak inovasi-inovasi dalam agama atau yang kita sebut bid'ah yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran atau Sunnah. Dalam menjalankan ibadah, pengikut mazhab Hambali berusaha mempraktikkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa tambahan atau pengurangan. Prinsip ini membantu menjaga kesesuaian praktik ibadah dengan ajaran Islam yang murni. C. Kontribusi pada gerakan keagamaan. Mazhab Hambali memiliki pengaruh besar terhadap berbagai gerakan keagamaan yang bertujuan memurnikan agama Islam. Untuk memurnikan ajaran Islam. Pada abad ke-18, gerakan Wahabi di semenanjung Arab mengadopsi mazhab Hambali sebagai landasan hukum fikih mereka. Gerakan ini bertujuan untuk membersihkan Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang, seperti pemujaan terhadap kuburan atau amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Melalui gerakan ini, mazhab Hambali mendapat dukungan dari kerajaan Arab Saudi yang menjadikannya mazhab resmi negara. D. Peran ulama Hambali. Mazhab ini melahirkan ulama-ulama besar yang memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran Islam, seperti Ibnu Taimiyah adalah salah satu tokoh yang terkenal dengan pandangannya yang tegas dalam melawan pengaruh filsafat Yunani dan praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Ibnu Qudamah, seorang ulama fikih Hambali, menulis banyak kitab yang hingga saat ini menjadi rujukan utama dalam bidang fikih. Muhammad
bin Abdul Wahhab, tokoh pembaru Islam, menjadikan mazhab Hambali sebagai dasar atau gerakan pembaharannya yang berpengaruh luas di semenanjung Arab. 4. Metode ijtihad dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali memiliki pendekatan yang sangat ketat terhadap ijtihad, ya, dengan prioritas utama pada dalil naqli Al-Quran dan hadis. Berikut adalah langkah-langkah metode ijtihad yang diterapkan. Yakni pertama, melalui Al-Quran. Sumber utama hukum dalam mazhab Hambali adalah Al-Quran. Setiap ayat dipahami sesuai makna tekstualnya kecuali ada dalil syar'i lain yang memberikan penafsiran lebih spesifik. 2. Hadis Nabi. Hadis merupakan sumber hukum kedua. Imam Ahmad bin Hambal mengutamakan hadis sahih dan hasan. Bahkan beliau lebih memilih hadis dhaif dibandingkan menggunakan qiyas jika tidak ada dalil lain. 3. Fatwa sahabat. Fatwa sahabat memiliki kedudukan penting jika tidak ditemukan solusi dalam Al-Quran dan hadis. Imam Ahmad sering merujuk pada pendapat sahabat yang memiliki kedekatan dengan masa Rasulullah. 4. Ijma' sahabat. Ijma' yang diakui adalah konsensus sahabat Nabi. Imam Ahmad kurang mempercayai klaim ijma' ulama setelah generasi sahabat karena sulit membuktikan kesepakatan universal di kalangan mereka. 5. Qiyas atau analogi. Qiyas hanya digunakan jika tidak ada dalil eksplisit dari Al-Quran atau hadis ataupun fatwa dari sahabat. Qiyas dalam mazhab Hambali diterapkan secara ketat dan sangat terbatas untuk memastikan tidak menyimpangnya dari ajaran Islam dan Nas. 6. Istishab atau keberlanjutan hukum. Istishab digunakan untuk menetapkan status hukum suatu perkara berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya, kecuali ada dalil yang mengubahnya. Istihsan dalam mazhab Hambali. Istihsan adalah metode ijtihad yang berarti menganggap sesuatu baik-baik dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kebaikan tertentu meskipun bertentangan dengan qiyas. Namun, mazhab Hambali tidak banyak menggunakan istihsan seperti yang dilakukan mazhab lainnya. Pandangan Imam Ahmad tentang istihsan. Imam Ahmad mengakui istihsan dalam kondisi yang sangat terbatas, yaitu ketika diperlukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar atau untuk mendukung maslahat umum. Namun, penggunanya tetap harus memiliki dasar yang jelas dari Al-Quran dan hadis atau prinsip syariat lainnya. Sekian pembahasan terkait makalah mazhab Hambali. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Saya Muhammad Hasan Saiful Rijal. Sekian, terima kasih.